Ini Goto ya. Ini saham yang performanya signifikan naiknya itu adalah IDX Teknologi. Jadi ini mainly dari Goto ya. Cuman Pak, gimana Pak ngeliat laporan keuangan Goto yang terakhir? Ada improvement ya, sesignifikan kayak posisi ruginya, adjusted EBITDA-nya itu makin kecil. Dan manajemen sebenarnya lumayan pede bahwa nanti di kuartal keempat itu mereka bisa positif ya, adjusted EBITDA. Cuman kalau saya coba kayak lihat dan ngobrol gitu ya sama analis saya coba kayak ngelihat di market gitu ya. Kayaknya masih banyak yang lumayan pesimis kalau seandainya Goto ini bisa positif nanti di fourth quarter. Karena pertama gini ya, kalau kita lihat yang jadi concern itu adalah dari sisi GTV. Nah, jadi kalau kita lihat transaction value ini sedikit meningkat ya, cuman nggak sesignifikan itu. Kalau kita gabungin sama akumulasi tahun lalu, itu sebenarnya in overall turun. Nah, cuman kalau kita lihat secara quarterly-nya agak sedikit kenaikan. Cuman in overall 9 month-nya itu belum terlalu nggak mengalami kenaikan ya. Terus kalau kita lihat ya, kayaknya ruang monetization-nya udah lumayan minim nih sebenarnya. Ruang monetization-nya udah lumayan minim, plus mereka kan ada sejumlah inisiatif yang dilakukan ya untuk kayak dorong GTV juga. Cuman ini akan translasi sebenarnya diskon dan insentif. Which diskon dan insentif itu kan pasti akan translasi terhadap ada additional OPEX gitu ya, atau ada additional cost. Nah, jadi ruang monetization ini menurut kita kayak udah lumayan terbatas gitu ya. Jadi intinya mereka udah bisa berharap dapat positif itu dari savings. Nah, cuman kalau kita lihat analis meeting terakhir, ini statement terkait dengan kayak cost savings itu kayaknya udah hampir mentok sebenarnya. Jadi mereka udah kayak achieve target 2023 savings yang mereka inginkan gitu ya. Jadi most likely ruang pemangkasan cost-nya ini tuh udah lumayan minim itu tadi. Jadi kita benar-benar cuma bisa berharap dari sisi gimana mereka monetize mereka punya bisnis ya. Cuman ya company sebenarnya melakukan berbagai inisiatif lah ya. Dan saya appreciate juga contohnya kayak GoRide Nego, GoRide Transit, habis itu yang kayak paket hemat. Nah, jadi itu yang sebenarnya juga dorong salah satunya GTV kemarin. Karena contohnya kalau buat yang GoRide ini ya, contohnya mode hemat gitu ya. Mode hemat itu kalau kita lihat ya, dari sisi delivery per hours itu tuh meningkat signifikan gitu. Jadi assuming misalnya driver dulu dapatnya sekitar 2. Nah, cuman kalau kita lihat ini secara delivery per hours-nya bisa lebih tinggi sampai 35% lebih tinggi. Nah, jadi ini overall bagus gitu ya. Nah, jadi menurut kita sih harusnya bisa positif ya. Cuman tetap saya sebenarnya eh, ini spekulatif banget nih teman-teman masih mau ke Goto ya. Secara fundamental spesifik kayaknya agak resiko karena ada ruang atau ada potensi kayaknya mereka nggak bisa dapat adjusted EBIT-nya di fourth quarter. Most likely kalau kita lihat analis itu antara first quarter tahun depan atau second quarter tahun depan. Kalau seandainya itu mereka nggak bisa deliver ya adjusted EBITDA positif di kuartal keempat, itu pasti ada punishment dari market. Share price tuh bakal turun lumayan dalam ya. Jadi itu ya. Cuman in overall sebenarnya buat IDX teknologi ini ya, sebenarnya mood sektornya sih yang sebenarnya kayak kita juga harus capture ya. Karena kalau kita lihat mood capture-nya kan ini sektor yang sebenarnya sangat appreciate kalau kebijakan moneternya longgar gitu ya. Nah, jadi kalau kita dengan adanya ruang kebijakan moneter yang longgar, tadi karena kita lihat The Fed itu nggak akan naikin suku bunga di Desember, most likely juga kayaknya ini adalah puncak mungkin adalah buat suku bunga The Fed. Nah, ini biasanya IDX teknologi itu responnya lumayan positif nih. Kalau misalnya suku bunganya tuh bakal bakal flat ya, nggak ada kenaikan, ini bakal positif ya buat teknologi. Kalau dari saya pribadi ya, teman-teman ya, kalau dari saya pribadi ini spekulatif banget kalau teman-teman mau masuk ke Goto. Kalau disuruh pilih teknologi, saya sih sebenarnya kalau lihat laporan kemarin, keuangan kemarin, itu lebih suka lihat laporan keuangannya Bukalapak gitu ya. Kayaknya kemampuan mereka melakukan monetization lebih lumayan ada gitu. Karena secara quarterly, transaction value-nya flat. Cuman kalau kita lihat contribution margin, itu yang ibaratnya contribution margin itu kan adalah appreciate dari sisi monetization yang dilakukan ya. Jadi, assuming kan kalau misalnya dapat kayak revenue, ini kan GTV dikali take rate ya, atau ibaratnya kayak platform fee lah kasarnya. Jadi misalnya dulu 10 triliun, take rate-nya 1% kan berarti 1% dikali 10 triliun, 100 miliar misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini GTV-nya flat ya. Cuman kalau kita lihat contribution margin-nya tuh naiknya lumayan signifikan sampai 60% kalau nggak salah. Nah, jadi kayak lihat ini harusnya sih bakal positif ya buat Bukalapak. Plus kalau kita lihat juga mereka kan lagi expand ke segmen gaming ya. Mereka masuk melalui Gamingku.
itu tuh take rate-nya lebih tinggi dibandingkan yang kayak buka warung yang offline to online bisnis mereka sama e-commerce-nya. Nah, jadi ini yang sebenarnya juga akan dorong take rate ya. Jadi itu ya teman-teman ya kalau pengen ada IDX teknologi untuk capture sebenarnya tidak adanya kenaikan suku bunga, saya sih sebenarnya lebih suka di Bukalapak ya. Jadi itu ya.